Kali ini saya akan membahas tentang apa itu yang disebut sebagai term sheet atau kontrak investasi. Nah, ini juga mungkin hal yang baru bagi Anda semua ya. Jadi penting bagi kita untuk memahami apa itu term sheet ya ketika kita ingin bernegosiasi dengan venture capital atau investor. Jadi term sheet itu adalah surat pernyataan minat atau letter of intent atau biasa juga disebut sebagai nota kesepahaman ya. Jadi bisa dikatakan juga ini terkait dengan kontrak perjanjian yang terkait dengan investasi. Dan biasanya term sheet ini belum tentu mengikat secara hukum ya, kecuali memang ini dinyatakan dalam akta dan juga telah melewati uji tuntas ya. Jadi ini hanya sekedar dokumen awal ya tentang minat suatu investor untuk berinvestasi kepada startup. Nah, ada beberapa norma hukum nih yang terkait dengan term sheet ini. Yang pertama adalah norma kerahasiaan. Jadi biasanya kedua belah pihak, baik itu startup maupun investor, tidak boleh mengungkapkan detail kontrak investasi term sheet ini kepada pihak luar atau yang biasa disebut sebagai non-disclosure agreement. Lalu ada yang namanya juga pasal no shop, yaitu larangan bagi startup untuk tidak bernegosiasi dengan investor lain dalam periode waktu tertentu. Jadi ketika kita itu sedang bernegosiasi dengan salah satu calon investor, kita dilarang untuk bernegosiasi lagi dengan investor yang lain. Ya, ini hanya masalah norma atau etika hukum yang harus diikuti ya. Nah, jadi biasanya dalam dokumen term sheet ini saya akan berikan contoh ya. Jadi misalnya dalam term sheet itu harus ada yang menyebut terkait dengan jumlah pendanaan. Misalnya pernyataan bahwa investor bersedia memberikan dana sebesar 2,5 miliar untuk menguasai 20% kepemilikan atas saham perusahaan. Ya, itu salah satu contoh untuk term sheet terkait dengan jumlah pendanaan. Lalu yang biasanya juga ada dalam term sheet yaitu harga dan valuasi ya. Jadi misalkan harga yang disepakati adalah misalkan di sini 2,5 juta untuk setiap lembar saham. Ya, ini kita sebut sebagai harga pembelian ya. Nah, harga pembelian tersebut dilakukan saat valuasi sebelum investasi, yaitu yang biasa disebut sebagai pre-money valuation sebesar 10 miliar dan valuasi setelah investasi atau post-money valuations bernilai 12,5 miliar. Ya, nanti mungkin saya akan jelaskan lagi ya lebih dalam tentang apa itu pre-money dan post-money valuations. Lalu kemudian yang biasanya ada juga dalam term sheet itu adalah jenis sekuritasnya. Ya, biasanya untuk venture capital ini bentuknya saham preference. Ya, saham preference seri A, saham preference seri B, seri C, seri D dan seterusnya. Ya, ini harus dijelaskan dalam term sheet. Lalu biasanya dalam term sheet juga harus ada terkait dengan susunan direksi. Jadi biasanya ketika kita sudah melibatkan investor dari luar ya, perusahaan itu akan diminta untuk menetapkan direksi maksimal 3 orang. Ya, jadi investor atau pemegang saham seri A dalam hal ini adalah venture capital biasanya berhak untuk menempatkan 1 orang direksi ya. Lalu founder selaku pendiri juga memiliki hak nih ya untuk menempatkan 1 orang direksi atau biasanya dia sendiri yang menjadi direksi di situ. Dan lalu kemudian bersama-sama pihak founder dan pihak VC ini akan menunjuk 1 orang lagi yang nanti akan diminta menjadi anggota direksi ya. Tentu saja berdasarkan kesepakatan RUPS atau rapat umum pemegang saham ya. Dan biasanya ada hal lain juga yang dituliskan dalam term sheet ya, tapi ini sekali lagi sangat cair dan fleksibel, tentu saja tergantung kesepakatan antara founder dengan masing-masing visi ya. Jadi syarat dan ketentuan lain misalkan ketentuan terkait dengan preferensi likuidasi ya, apa yang harus dilakukan nih ketika perusahaan harus terlikuidasi atau bangkrut mungkin ya, atau dibeli oleh perusahaan lain, visi yang lain gitu ya. Lalu aturan terkait dengan konversi saham preferen ya, bagaimana mengubah saham preferen itu menjadi saham biasa. Nanti saya akan jelaskan lebih detail terkait dengan ini. Lalu juga aturan yang terkait dengan anti dilusi saham atau anti dilution saham ya. Jadi ini juga salah satu yang harus dimasukkan terkait dengan anti dilusi ini. Lalu beberapa pasal yang lain juga menjelaskan adanya kepemilikan saham oleh karyawan. Ini juga sebaiknya juga dijelaskan di dalam term sheet ya. Lalu ada istilah lain yang disebut sebagai vesting ya, nanti saya akan jelaskan tentang apa itu vesting ya. Ini yang terkait dengan jadwal pembagian saham. Jadi kapan jadwal ini
akan ditentukan ya terkait dengan pelepasan ataupun penerimaan saham. Ini yang disebut sebagai vesting. Dan juga biasanya norma-norma hukum yang lain yang tentu saja ini berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak ya. Namun kalau kita lihat ada dua aspek penting nih yang biasanya selalu dan harus ada dalam term sheet. Yang pertama yaitu adalah aspek ekonomi ya, yang terkait dengan aspek hak pengembalian ya bagi investor saat likuidasi atau pelepasan saham atau saat IPO, harga saham, preferensi likuidasi. Ini adalah aspek terkait dengan ekonomi. Lalu aspek yang lain adalah aspek yang terkait dengan pengendalian ya atau kontrol, yaitu siapa yang berhak mengambil keputusan apabila ada keputusan penting yang harus diambil, atau ada tidak anggota investor atau pemilik saham ini yang mungkin memiliki hak veto misalnya. Nah ini juga biasanya nanti akan dijelaskan di dalam term sheet. Oke, mungkin itu dulu untuk video kali ini ya. Sudah sedikit kita bahas terkait dengan kontrak investasi dan term sheet ya. Ya, nanti selanjutnya saya akan jelaskan lagi tentang penentuan harga saham. Ya, terima kasih.